Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Nada Salsabila dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana terkait materi listrik statis. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk memperagakan dan mengetahui adanya pengaruh listrik statis terhadap sebuah benda yang tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Tapi, listrik statis itu apa ya? Sebelum itu, tahukah teman-teman bahwa kata listrik berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti amber atau yang merupakan istilah dari damar yang membatu. Listrik statis itu sendiri merupakan listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Muatan listrik yang terbagi menjadi dua, yakni muatan positif dan muatan yang negatif ini ternyata menimbulkan suatu gaya listrik ketika berinteraksi. Salah satu cara untuk mengetahui adanya gaya listrik statis ini adalah dengan menggosokkan beberapa benda satu dengan yang lainnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan alat dan bahan. Siapkan 1 lembar kertas, sebuah penggaris, tisu, dan sebuah pulpen. Kemudian kita akan menuju ke langkah percobaan. Pertama, siapkan kertas, lipat setengahnya, kemudian potong setengah kertas tersebut dan gambarlah sebuah lingkaran di salah satu kertas. Kemudian, potong setengah kertas lainnya menjadi beberapa potongan kecil. Letakkan kertas di atas meja dan sebarkan beberapa potongan kertas kecil tersebut ke dalam lingkaran pada kertas lainnya. Gosok-gosokkan penggaris dengan cepat maju mundur pada tisu selama 1 menit. Kemudian, dekatkan penggaris dengan potongan-potongan kertas selama 5 detik. Hitung jumlah potongan kertas yang menempel. Kita akan mengulangi langkah sebelumnya. Gosok-gosokkan penggaris pada tisu selama 2 menit. Dekatkan penggaris dengan potongan-potongan kertas selama 5 detik dan hitung jumlah potongan kertas yang menempel pada penggaris. Dari hasil pengamatan tersebut, ternyata penggaris yang digosok pada tisu selama 1 menit berhasil menarik 0 potongan kertas, sementara penggaris yang digosok pada tisu selama 2 menit berhasil menarik 2 potongan kertas. Mengapa bisa begitu? Untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, maka kita akan melakukan percobaan dengan penggaris, tisu, dan potongan-potongan kertas. Setelah digosokkan penggaris dengan tisu, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah penggaris. Hal itu disebabkan karena penggaris sudah mengandung atau bermuatan gaya listrik. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Akan tetapi, tarikan tersebut hanya berlangsung sementara dan sebentar karena benda plastik menjadi tidak bermuatan listrik kembali. Seperti yang kita bahas sebelumnya, listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Kita juga mengetahui bahwa semua zat terbentuk dari atom-atom yang mempunyai inti atom dan terdiri atas proton dan elektron yang mengelilinginya.
proton yang mempunyai muatan listrik positif dan elektron yang mempunyai muatan listrik negatif. Ketika dua zat seperti penggaris dan tisu yang saling digosokkan, elektron akan ditarik dari material yang mempunyai daya tarik yang lemah, yaitu tisu, dan menempel pada material yang mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu penggaris. Hal ini menyebabkan kedua material menjadi bermuatan listrik. Material yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif, dan material yang mendapatkan elektron akan bermuatan negatif. Penggaris dan tisu merupakan listrik netral sebelum digosokkan, karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Setelah digosokkan, penggaris mempunyai muatan negatif berlebih ketika didekatkan ke potongan kertas yang akan dapat menarik potongan kertas tersebut. Hal ini juga membuktikan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa terdapat gaya listrik pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Karena sifat muatan tersebut berbeda, satunya negatif dan satunya lagi positif, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Yap, semakin banyak jumlah gosokan penggaris pada tisu, maka semakin besar muatan listrik yang dihasilkan. Seperti percobaan yang telah dilakukan tadi, ternyata penggaris yang digosok lebih lama dapat menarik lebih banyak potongan kertas, begitu pula dengan sebaliknya. Semakin kecil bentuk potongan kertas, maka gaya tarik-menariknya akan semakin besar. Apabila semakin besar bentuk potongan kertas, maka gaya tarik-menariknya akan semakin kecil. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini adalah yang pertama, muatan listrik yang dimiliki benda-benda bisa bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Yang kedua, ketika dua benda seperti penggaris dan tisu yang saling digosokkan, maka elektron akan ditarik dari material yang mempunyai daya tarik yang lemah dan menempel pada material yang mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Yang ketiga, sifat muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Serta yang terakhir adalah terdapat pengaruh gaya yang terjadi akibat perbedaan jumlah gosokan serta bentuk bahan. Semakin banyak jumlah gosokannya, maka gaya tarik-menariknya akan semakin kuat. Begitu pula dengan sebaliknya. Semakin kecil bentuk bahannya, maka bahan yang tertarik juga akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.